Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat sekalian, perkenalkan nama Bapak Dede Anwaruddin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Barangkali kalian pernah mendengar larutan elektrolit itu apa? Namun demikian barangkali kamu belum paham kenapa dalam kimia kita mengenal larutan elektrolit. Adapun tujuan belajar kali ini adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pelajar hebat, perhatikan animasi larutan berikut ini. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen atau serba sama antara partikel-partikel zat terlarut atau solutes dan partikel-partikel pelarut atau solvents dengan ukuran kurang dari 1 nanometer atau 10 pangkat negatif 9 meter. Solutes atau zat terlarut adalah komponen senyawa yang dilarutkan dan solvent atau zat pelarut adalah komponen yang melarutkan. Perbedaan sifat-sifat larutan ditentukan oleh perbedaan jenis zat terlarut. Salah satu sifat fisik yang membedakan antara satu larutan dengan larutan yang lainnya adalah daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, ternyata larutan dikenal ada yang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana proses suatu larutan bisa menghantarkan listrik? Perhatikan animasi berikut ini. Menurut pendapat Arrhenius, larutan bisa menghantarkan listrik karena mengalami disosiasi. Disosiasi adalah pemisahan atau penguraian zat terlarut padatan ionik dalam air menjadi ion-ion penyusun. Ion-ion inilah yang bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya padatan garam atau NaCl atau sering kita sebut natrium klorida akan terdisosiasi dalam air membentuk ion Na positif dan ion Cl negatif yang bergerak bebas. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat reaksinya, yaitu NaCl di dalam air terurai menjadi Na ion natrium positif dan ion klorida negatif. Apa itu ionisasi? Ionisasi adalah terurainya molekul-molekul kovalen polar menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif dalam air. Contohnya HNO3 dalam air terionisasi menjadi ion-ion H+ atau H3O positif dan ion-ion NO3 negatif. Bisa kita lihat reaksinya ya. Berikutnya contoh yang kedua adalah HCl. Dalam air akan terionisasi menjadi ion-ion H+ atau H3O positif dan ion-ion Cl negatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, adapun zat-zat terlarut dari senyawa-senyawa molekuler, misalnya gula itu C6H12O6, terurai menjadi molekul-molekul netral dalam air. Bagaimana cara mengukur daya hantar listrik pada suatu larutan? Istilah larut diartikan sebagai terurainya zat terlarut dalam pelarut air menjadi partikel-partikel penyusunnya, yaitu ion-ion atau molekul-molekul. Untuk mengukur kekuatan daya hantar listrik pada suatu larutan dapat dihitung dengan derajat disosiasi atau derajat ionisasi, atau dilambangkan dengan alfa. Derajat disosiasi atau derajat ionisasi atau alfa adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut yang terurai terhadap jumlah mol awal zat terlarut sebelum terurai. Bagaimana cara mengelompokkan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit?
Perhatikan animasi berikut ini. Dari animasi tadi, bahwa untuk membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dapat menggunakan alat uji elektrolit sederhana. Berikut ini tabel perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Demikian pembelajaran video kali ini terkait dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa pembentuk elektrolit dan non-elektrolit serta kegunaan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari video ini, setidaknya Anda dapat menambah ilmu terkait dengan larutan. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari yang namanya larutan. Mudah-mudahan pada video materi selanjutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan penuh rasa ingin tahu terkait manfaat larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar hebat.